Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zini Nuran dengan NIM 195231889 dari kelas PPS 5F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi guna memenuhi tugas praktikum pertemuan kedua. Pendahuluan. Istilah lain dari variabel mediasi adalah variabel intervening atau variabel perantara. Sedangkan regresi dengan menggunakan variabel intervening disebut juga dengan path analysis atau analisis jalur. Pengertian dari regresi: untuk menguji apakah ada pengaruh langsung dari variabel independen ke dependen. Kemudian pengertian path analysis bukan hanya untuk mengetahui pengaruh langsung variabel independen ke variabel dependennya, tetapi juga untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung variabel independen melalui variabel intervening terhadap variabel dependennya. Berikutnya dapat kita lihat perbedaan mode variabel moderasi dengan variabel intervening. Mengenai variabel moderasi, memperkuat atau memperlemah hubungan X dan Y. Sedangkan variabel intervening perantara tidak langsung hubungan X dan Y. Berikutnya mengenai hipotesis dengan variabel moderasi. Dapat kita lihat hipotesis 1, pengaruh X1 terhadap Z. Hipotesis 2, pengaruh X2 terhadap Z. Hipotesis 3, Y memperkuat pengaruh X1 terhadap Z. Hipotesis 4, Y memperkuat pengaruh X terhadap Z. Lalu hipotesis dengan variabel intervening. Hipotesisnya yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Di sini kita bisa melihat langkah-langkah regresi model yang pertama mengenai hipotesis 1, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Pada tahap ini kita akan menghitung koefisien jalur model 1 dan koefisien jalur model 2. Koefisien jalur model 1. 1. Berdasarkan tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 dan X2 sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya bahwa hipotesis regresi model 1 diterima variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Berdasarkan tabel model Sumari, nilai R² adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7%, sementara sisanya 59,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Yang ketiga, nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan 1 min 0,407 sama dengan 0,7701. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut. Berikutnya regresi model yang pertama mengenai hipotesis 2, pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z. Koefisien jalur model 2. 1. Berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel coefficients diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,026, X2 0,043 dan Y sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. 2.
berdasarkan nilai R-square yang terdapat pada tabel model Sumari adalah sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 64,5%, sementara sisanya 35,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Yang ketiga, sementara untuk nilai E2 sama dengan 1-0,645 sama dengan 0,5958. Dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Berikutnya yang terakhir mengenai uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. 1. Analisis pengaruh X1 terhadap Y. Signifikan X1 sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. 2. Analisis pengaruh X2 terhadap Y. Signifikansi X2 sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terhadap pengaruh signifikan X2 terhadap Y. 3. Analisis pengaruh X1 terhadap Z. Signifikansi X1 sebesar 0,026 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. 4. Analisis pengaruh X2 terhadap Z. Signifikansi X2 sebesar 0,043 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. 5. Analisis pengaruh Y terhadap Z. Signifikansi Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Demikian sedikit penjelasan materi dari saya. Apabila banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.